Di tengah kehidupan modern yang penuh tekanan dan ekspektasi, seringkali kita merasa tertekan untuk membuktikan diri kepada orang lain. Di dunia yang terus berubah dan dipenuhi opini yang terkadang tidak sejalan dengan nilai-nilai kita, seringkali kita merasa perlu menunjukkan jati diri kita kepada orang lain. Namun, dalam kekacauan, kita sering lupa bahwa kebenaran sejati tentang diri kita tidak selalu harus diukur dari sudut pandang orang lain. Dalam video ini kita akan mengeksplorasi sebuah konsep yang mungkin banyak dari kita lupa: bebas dari kebutuhan dan membuktikan diri kepada orang lain. Melalui 8 alasan ampuh dan inspiratif, kita akan belajar pentingnya membebaskan diri dari tekanan eksternal yang membatasi potensi dan kebahagiaan kita. Dengan bahasa yang lugas dan indah, kami akan mendalami setiap alasan dengan hangat dan intelektual, membantu penonton lebih memahami nilai sebenarnya dari keberanian, kepercayaan diri, dan penerimaan diri dengan pesan inspiratif dan motivasi. Video ini akan menjadi inspirasi bagi siapa saja yang merasa terjebak oleh ekspektasi masyarakat dan mencari kebebasan untuk menjadi orang lain. Inilah alasan pertama mengapa Anda tidak perlu membuktikan diri kepada orang lain. Orang yang mengesankan hanya ingin Anda menjadi diri sendiri. Dalam hidup, kita sering tergoda untuk mencari pengakuan dari orang lain. Namun dalam pencarian ini, terkadang kita lupa bahwa orang yang benar-benar mencintai kita tidak meminta kita menjadi apapun selain diri kita sendiri. Mereka mencintai kita apa adanya dengan segala keunikan, kelemahan, dan kekuatan kita sendiri. Ketika kita berusaha terlalu keras untuk memenuhi harapan orang lain, kita berisiko kehilangan kebahagiaan sejati yang bisa kita temukan ketika kita membiarkan diri kita menjadi diri kita sendiri. Ketika kita membiarkan diri kita menjadi diri kita sendiri, kita menyingkap tabir penampilan dan peran palsu yang terjadi. Apa yang kita mainkan untuk menyenangkan orang lain? Kita membebaskan diri dari tekanan untuk menyembunyikan bagian diri kita yang mungkin tidak disukai oleh orang lain. Dan kita membiarkan diri kita menerima keunikan kita sendiri. Ini adalah langkah pertama menuju kebebasan sejati dan kebahagiaan sejati. Membebaskan diri dari kebutuhan untuk membuktikan diri kepada orang lain juga memberi kita ruang untuk menemukan dan mengembangkan potensi diri kita yang sebenarnya. Ketika kita tidak dibatasi oleh ekspektasi orang lain, kita memiliki kebebasan untuk mengejar kepentingan, impian, dan tujuan kita sendiri dengan semangat dan keaslian. Ini adalah saat kita bisa menjalani kehidupan yang bersemangat dan bermakna, di mana kita menjadi pencipta jalan kita sendiri. Selain itu, ketika kita memilih untuk menjadi diri sendiri, kita mengizinkan orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kita menjadi panutan yang menginspirasi kita. Ketika kita mempunyai kebebasan untuk mengejar kebebasan dan kebahagiaan kita sendiri, dengan menjadi panutan yang kuat dan keaslian, kita dapat menciptakan lingkungan yang penuh dengan dukungan dan penghargaan terhadap keberagaman dan keunikan manusia. Kurangnya tekanan untuk membuktikan diri kepada orang lain juga memungkinkan kita membangun hubungan yang lebih intim dan bermakna. Ketika kita membiarkan diri kita menjadi diri kita sendiri, kita membuka pintu menuju hubungan yang lebih dalam dengan orang lain yang menghargai dan mencintai kita apa adanya. Ini adalah landasan yang kokoh untuk hubungan yang langgeng dan memuaskan, di mana kedua belah pihak dapat merasa diterima dan dihargai sepenuhnya. Ketika kita mengambil sikap yang membebaskan kita dari tekanan untuk membuktikan diri, kita merasa lebih tenang dan damai dalam hidup kita. Kita tidak lagi terjebak dalam lingkungan setan, penilaian diri sendiri, dan merasa lebih puas dengan diri kita sendiri. Dan inilah awal perjalanan menuju kebebasan sejati, di mana kita dapat merasakan kedamaian mendalam dan kebahagiaan abadi. Alasan kedua mengapa Anda tidak perlu membuktikan diri kepada orang lain adalah karena orang lain tidak tahu apa yang terbaik untuk Anda. Dalam perjalanan hidup,
Kita seringkali mendapati diri kita dikelilingi oleh banyak orang yang ingin memberi kita nasihat atau pendapat tentang apa yang harus kita lakukan. Namun, penting untuk diingat bahwa hanya kita yang benar-benar memahami keinginan, ambisi, dan nilai-nilai yang memandu hidup kita, langkah-langkah kita. Orang lain boleh saja berbeda pandangan tentang apa yang terbaik bagi kita, namun pada akhirnya keputusan tetap ada di tangan kita. Saat kita mulai mempercayai diri sendiri dan situasi kita merasa lebih kuat dan berdaya. Kami menyadari bahwa kami adalah ahli dalam hidup kami sendiri, dan kami memiliki kemampuan untuk membuat keputusan terbaik untuk diri kami sendiri. Ini adalah langkah awal menuju kemandirian dan kepercayaan diri yang kuat, di mana kita tidak lagi bergantung pada pendapat atau persetujuan orang lain untuk memvalidasi keputusan kita. Jika kita memahami bahwa orang lain tidak selalu tahu apa yang terbaik bagi kita akan merasa lebih nyaman dalam mengejar impian dan tujuan kita sendiri. Kita tidak terikat oleh harapan atau harapan orang lain dan dapat mencapai jalan yang sesuai dengan keinginan dan kepentingan kita sendiri. Ini adalah kesempatan untuk mengeksplorasi potensi kita yang tak terbatas dan menciptakan kehidupan yang penuh makna dan kebahagiaan. Selain itu, jika kita memilih untuk mendengarkan dan mengikuti hati nurani, kita dapat terhindar dari penyesalan di masa depan. Meskipun nasihat orang lain mungkin tepat, terkadang nasihat itu tidak selalu sejalan dengan apa yang sebenarnya kita inginkan atau butuhkan. Dengan memilih untuk mengikuti intuisi kita sendiri, kita dapat menghindari jalan yang tidak sejalan dengan tujuan atau nilai-nilai kita dan bergerak maju dengan keyakinan dan keyakinan. Penting untuk diingat bahwa hidup kita adalah milik kita sendiri dan kita berhak menentukan arah kita sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa membuat hidup kita menjadi hidup seperti yang kita inginkan. Ketika kita memahami hal ini, kita dapat merasa lebih berdaya dan bertekad untuk mengejar impian dan cita-cita kita tanpa terpengaruh oleh pendapat atau penilaian orang lain. Alasan ketiga kenapa kamu tidak perlu membuktikan dirimu kepada orang lain. Karena hanya kamu yang dapat mengubah hidupmu sendiri. Dalam diri setiap individu terdapat kekuatan yang luar biasa untuk mengubah arah dan nasib hidup seseorang. Meskipun kita seringkali mengharapkan dukungan dan bimbingan dari orang lain. Namun pada akhirnya, kitalah yang membuat keputusan yang mengubah hidup kita. Kita mempunyai kebebasan dan kekuasaan untuk menentukan arah dan tujuan hidup kita serta mengambil tindakan yang diperlukan. Dengan mengambil tanggung jawab atas hidup kita dapat menyadari bahwa kita adalah pencipta utama nasib kita sendiri. Setiap keputusan dan tindakan yang kita ambil menentukan jalan hidup kita. Dengan mengenali dan memanfaatkan kekuatan ini, kita dapat mewujudkan impian kita dan meraih potensi luar biasa dalam hidup ini. Ketika kita memilih untuk mengendalikan hidup kita bertransformasi dari korban menjadi pemimpin. Kita tidak lagi merasa didorong oleh lingkungan atau kondisi eksternal kita. Sebaliknya, kita menggunakan kekuatan batin kita untuk menciptakan masa depan yang kita inginkan. Ini merupakan langkah penting menuju kemandirian dan kebebasan sejati. Tidak lagi terikat pada batasan yang ditetapkan oleh orang lain. Memahami bahwa hanya kita yang bisa mengubah hidup kita juga menciptakan rasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap diri kita sendiri. Kita tidak bisa lagi menyalahkan orang lain atau lingkungan luar atas keadaan hidup kita. Namun, kita harus menyadari kekuatan dan kemampuan kita sendiri untuk mengubahnya. Dengan mengambil tanggung jawab penuh atas hidup kita membebaskan diri dari perasaan tidak berdaya dan mencapai kebebasan sejati. Selain itu, kita harus mengingat hal ini dan juga menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang berpengaruh. Kita membebaskan diri dari ketergantungan pada keputusan dan pendapat orang lain. Meskipun kami menghargai saran dan dukungan dari orang-orang terdekat kami, keputusan akhir tetap ada di tangan kami. Ini merupakan pencerahan yang memerdekakan, di mana kita tidak lagi terikat oleh pendapat dan harapan orang lain, namun memilih untuk mengikuti jalan yang sesuai dengan hati nurani dan keinginan kita sendiri. Ketika kita memilih untuk mengendalikan kehidupan kita
Kita merasa lebih kuat dan lebih berarti dalam setiap langkah kita. Kita tidak lagi merasa terjebak dalam lingkaran setan, keputusan dan kecemasan, namun kita menjadi arsitek utama kehidupan kita sendiri. Inilah kunci untuk mengalami kebahagiaan sejati dan kepuasan mendalam dalam hidup ini. Alasan keempat mengapa Anda tidak perlu membuktikan diri kepada orang lain adalah apa yang diyakini orang lain sebagai kebenaran belum tentu menjadi kenyataan Anda. Terlalu sering kita mengandalkan persepsi orang lain tentang siapa diri kita dan apa yang bisa kita capai. Namun perlu diingat bahwa pendapat orang lain hanyalah pendapat mereka sendiri dan bukan merupakan kebenaran mutlak tentang siapa diri kita. Setiap individu mempunyai cerita dan kenyataan masing-masing dan tidak selalu sesuai dengan apa yang dilihat atau diyakini orang lain. Kita akan membebaskan diri kita dari tekanan untuk memenuhi harapan mereka. Dan kita tidak lagi merasa terjebak dalam permainan mempertahankan citra yang mungkin tidak mencerminkan jati diri kita yang sebenarnya. Sebaliknya, kita mempunyai keberanian untuk hidup menurut kebenaran kita sendiri tanpa takut akan penilaian atau kritik orang lain. Penting juga untuk mengeksplorasi dan memahami realitas Anda sendiri tanpa terpengaruh oleh pendapat orang lain. Memungkinkan kita untuk hidup lebih otentik dan bermakna daripada mengandalkan gambaran yang orang lain berikan tentang kita. Lebih lanjut, ketika kita memilih untuk menghargai realitas kita sendiri, kita menghormati keunikan dan keberagaman yang ada dalam diri kita. Setiap orang menempuh jalan hidup yang unik dengan tantangan, kesuksesan, dan kegagalan yang unik. Dengan menghargai dan menerima realitas kita sendiri, kita membuka pintu penerimaan diri yang lebih dalam dan pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai dan tujuan hidup kita. Memahami bahwa realitas kita bersifat subjektif dan unik juga dapat memperluas perspektif kita terhadap dunia. Kita menjadi lebih terbuka terhadap sudut pandang orang lain dan mampu memahami keberagaman yang ada di sekitar kita. Ini adalah langkah penting menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri Anda dan hubungan yang lebih kuat dengan dunia di sekitar Anda. Ketika kita memilih untuk hidup sesuai dengan realitas kita sendiri, kita mengalami kebebasan dan kedamaian yang luar biasa. Kita tidak lagi terikat pada penilaian dan pendapat orang lain, melainkan hidup dalam kebenaran dan kejujuran. Ini adalah puncak dari penerimaan diri dan keharmonisan sejati, di mana kita merasakan kedamaian batin yang mendalam dan kebahagiaan abadi. Alasan kelima mengapa Anda tidak perlu membuktikan diri kepada orang lain. Karena hidup bukanlah sebuah perlombaan. Anda tidak perlu membuktikan apapun. Kita sering terjerumus ke dalam pola pikir bersaing dan membandingkan dengan orang lain. Namun dalam kehidupan nyata, ini bukan tentang mencapai titik acuan tertentu atau memenangkan perlombaan tanpa akhir. Setiap orang berada di jalur hidup yang unik dengan tujuan, tantangan, dan kesuksesan yang berbeda. Ketika kita terlalu fokus untuk membuktikan diri, kita sering kehilangan pandangan atau hakikat kehidupan. Memahami bahwa hidup bukanlah sebuah kompetisi yang membebaskan Anda dari tekanan untuk selalu menjadi yang pertama atau mencapai kesuksesan yang ditentukan oleh standar eksternal. Kita dapat mengevaluasi dan menikmati setiap langkah perjalanan kita sendiri tanpa terlalu mengkhawatirkan hasil akhir atau membandingkan diri kita dengan orang lain. Ini adalah panggilan untuk hidup dalam keseimbangan dan kepuasan, di mana kamu dapat merasakan kebahagiaan sejati setiap saat. Penting untuk diingat bahwa setiap individu memiliki waktu dan kecepatannya masing-masing untuk mencapai tujuan dan hasil. Tidak ada solusi universal dalam hidup dan setiap orang berhak menentukan prioritas dan ambisinya sendiri. Dengan menerima keunikan dan waktu yang kita miliki, kita dapat menemukan kedamaian dan kepuasan sejati dalam perjalanan hidup kita. Lebih jauh lagi, ketika kita memilih untuk hidup tanpa membuktikan apapun kepada orang lain, kita mengizinkan diri kita sendiri untuk menjadi diri kita yang sebenarnya. Kita tidak lagi merasa terikat dengan harapan dan ekspektasi orang lain, namun kita memilih mengikuti keinginan dan impian kita sendiri.
Ini adalah langkah penting untuk menuju kebebasan dan kepuasan dalam hidup, memungkinkan kita merasakan kebahagiaan sejati dalam setiap tindakan dan keputusan kita. Ketika kita terbebas dari tekanan untuk membuktikan diri, kita juga bisa hidup lebih autentik dan bermakna. Kita tidak lagi menuntut atau berpura-pura menjadi seorang yang bukan diri kita. Sebaliknya, kita dapat hidup dalam kejujuran dan kebenaran, serta mengekspresikan diri kita dengan integritas keberanian. Inilah kunci untuk merasakan kedamaian batin yang mendalam dan kebahagiaan sejati. Memilih untuk hidup tanpa membuktikan apapun kepada orang lain akan membebaskan Anda dari permainan perbandingan yang tidak sehat dan persaingan yang tidak produktif. Kita bisa merasa puas dan bahagia atas pencapaian atau keberhasilan apapun tanpa terpengaruh oleh pencapaian orang lain. Ini adalah panggilan untuk hidup seimbang dan damai, di mana kebahagiaan sejati bisa dirasakan setiap saat. Alasan keenam mengapa Anda tidak perlu membuktikan diri kepada orang lain adalah bahwa kegagalan adalah jembatan menuju kesuksesan. Kita seringkali takut akan kegagalan dan berusaha menghindarinya dengan cara apapun. Faktanya, kegagalan adalah bagian integral dari jalan menuju kesuksesan. Melalui kegagalan kita belajar, bertumbuh, dan menjadi lebih kuat. Setiap kegagalan adalah kesempatan untuk mendapatkan wawasan baru, menyesuaikan strategi, dan semakin dekat dengan impian Anda. Melihat kegagalan sebagai jembatan menuju kesuksesan, membebaskan kita dari ketakutan dan kecemasan, serta mendorong kita untuk mencoba hal-hal baru. Kami menyadari bahwa setiap kali kami gagal, kami semakin dekat dengan kesuksesan yang lebih besar. Ini adalah sikap yang memungkinkan kita menghadapi tantangan dengan berani dan melihat kegagalan sebagai langkah menuju pertumbuhan pribadi dan profesional yang lebih besar. Penting untuk diingat bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan hanya titik awal menuju perjalanan yang lebih baik. Dengan menerima kegagalan sebagai bagian alami dari proses pembelajaran, Anda dapat mengatasi ketakutan dan kecemasan yang menghalangi Anda untuk mencoba hal baru. Kita belajar melihat kegagalan sebagai peluang untuk mendapatkan pengalaman berharga dan meningkatkan keterampilan kita. Selain itu, melihat kegagalan sebagai jembatan menuju kesuksesan akan membuat Anda lebih terbuka terhadap hal-hal baru dan lebih tangguh. Kita belajar untuk tidak menyerah saat menghadapi rintangan, namun menjadikan kegagalan sebagai penyemangat untuk terus melangkah maju, yang memungkinkan kita untuk mengembangkan dan mewujudkan potensi kita yang sebenarnya dalam kehidupan ini. Melihat kegagalan sebagai jembatan menuju kesuksesan akan mengubah cara berpikir Anda tentang risiko. Kita menjadi lebih terbuka terhadap peluang baru dan lebih berani mengambil langkah berisiko. Kami belajar bahwa tidak ada kemajuan tanpa risiko, dan kegagalan adalah bagian penting dari proses inovasi dan pertumbuhan. Ketika kita memilih untuk melihat kegagalan sebagai jembatan menuju kesuksesan, kita mengalami kedamaian batin yang mendalam dan keberanian yang luar biasa. Tidak lagi terikat oleh rasa takut akan kegagalan, Anda bebas mengejar impian Anda dengan semangat dan keyakinan. Ini adalah kunci kesuksesan sejati dalam hidup dan memungkinkan kita memperoleh kepuasan dan kebahagiaan mendalam dari perjalanan kita sendiri. Alasan ketujuh mengapa Anda tidak perlu membuktikan diri kepada orang lain adalah Anda tidak bisa menyenangkan semua orang. Itu hanya akan menghambatmu. Keinginan kita tumbuh dengan keinginan yang kuat untuk disukai dan diterima oleh semua orang di sekitar kita. Namun perlu diingat bahwa tidak mungkin menyenangkan semua orang sebanyak waktu. Ketika kita terlalu fokus untuk memenuhi harapan dan keinginan orang lain, kita seringkali mengorbankan kebutuhan dan kesejahteraan kita sendiri. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan pribadi dan menghalangi Anda untuk menjadi diri Anda yang terbaik. Memahami bahwa tidak mungkin menyenangkan semua orang membebaskan kita dari stres yang tidak perlu. Kita tahu bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam, dan upaya untuk memenuhi harapan orang lain hanya akan membawa pada kekecewaan dan frustasi. Ini adalah langkah penting menuju penerimaan diri dan kepuasan sejati dalam hidup. Penting untuk diingat bahwa setiap orang memiliki preferensi, nilai, dan keinginan. Apa yang membuat seorang bahagia belum tentu sama dengan apa yang membuat orang lain bahagia.
Ketika kita mencoba untuk menyenangkan semua orang, kita seringkali berisiko kehilangan identitas kita sendiri dan menjadi terpinggirkan dalam prosesnya. Hal ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati datang dari kejujuran dan kesetiaan pada diri sendiri. Selain itu, kita kurang memperhatikan pendapat orang lain. Ketika kita tiba memutuskan bahwa kita mempunyai keuntungan, kita bisa fokus pada pengembangan kita sendiri. Kita dapat mengeksplorasi minat, bakat, dan tujuan kita sendiri tanpa terpengaruh oleh pendapat atau penilaian orang lain. Ini adalah kesempatan untuk menemukan kedamaian dan keberagaman dan membangun kehidupan yang autentik dan bermakna sesuai dengan nilai-nilai kita sendiri. Ketika Anda membebaskan diri dari kebutuhan untuk menyenangkan semua orang, Anda juga dapat mengembangkan hubungan yang lebih sehat dan bermakna dengan orang di sekitar Anda. Ketika kita bisa menjadi diri sejati kita, kita menarik orang-orang yang menghargai dan mencintai kita apa adanya. Alasan ke-8 kenapa Anda tidak perlu membuktikan diri kepada orang lain adalah karena akan selalu ada orang yang menyukaimu. Jika kita tidak merasa dihargai atau disukai oleh orang-orang di sekitar kita, kita cenderung mengabaikan atau meremehkan potensi diri kita. Namun, penting untuk diingat bahwa di antara jutaan orang di dunia ini, akan selalu ada seorang yang mengakui keunikan dan nilai kita. Mereka mungkin tidak terlihat atau hadir dalam kehidupan kita saat ini, tapi bukan berarti tidak ada. Ketika Anda memahami bahwa ada orang yang mencintai Anda membuka diri untuk menerima cinta dan penghargaan dari dunia sekitar Anda. Ini mengingatkan kita bahwa kita semua berharga, meski sulit untuk dilihat. Dengan membuka hati dan pikiran, kita dapat merasakan kebahagiaan mendalam dari hubungan yang saling menguntungkan dan konstruktif. Penting untuk diingat bahwa setiap orang memiliki selera dan perspektif berbeda mengenai apa yang menarik dan berharga. Mungkin seorang tidak menyukai kita atau tidak menghargai kita, namun bukan berarti kita tidak berharga atau menarik. Ketika kita memilih untuk melihat diri kita secara lebih positif, kita menarik orang-orang yang benar-benar menghargai dan mencintai kita padanya. Selain itu, memahami bahwa selalu ada seseorang di luar sana yang akan mencintai Anda, akan membebaskan Anda dari rasa takut akan penolakan dan ketidaksetujuan. Kita hidup bebas dan otentik, tidak lagi terikat oleh kebutuhan untuk memenuhi standar dan harapan orang lain. Ini adalah langkah penting menuju penerimaan diri dan kebahagiaan sejati dalam hidup. Jika kita memilih untuk memahami bahwa pasti ada seorang di luar sana yang akan mencintai kita, kita mengalami kedamaian batin yang mendalam dan kebahagiaan abadi. Kita tidak lagi terjebak dalam siklus pencarian validasi eksternal, melainkan hidup dengan keyakinan akan nilai dan keunikan diri sendiri. Inilah kunci untuk merasakan kebahagiaan sejati dalam hidup dan mencapai ketenangan pikiran yang abadi. Sangat penting untuk memahami setiap alasan yang telah kita bahas sejauh ini dan menerapkan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Memahami bahwa hanya kita yang dapat mengubah hidup kita, bahwa hidup bukanlah sebuah kompetisi, dan bahwa kegagalan adalah bagian dari jalan menuju kesuksesan adalah kunci menuju pertumbuhan pribadi dan kebahagiaan sejati. Selain itu, saya belajar bahwa tidak mungkin menyenangkan semua orang, bahwa selalu ada seorang yang menyukai Anda, dan bahwa apa yang diyakini orang lain sebagai kebenaran belum tentu merupakan kenyataan Anda. Pengakuan membantu Anda menjalani kehidupan yang jujur dan autentik. Ikuti langkah-langkah berikut dalam kehidupan sehari-hari Anda. Selalu ingat pentingnya menjadi diri sendiri. Ikuti langkah-langkah berikut dalam kehidupan sehari-hari Anda, dan selalu ingat pentingnya menjadi diri sendiri. Jika Anda merasa video ini bermanfaat atau ingin berbagi pengalaman, silahkan tinggalkan komentar dan sukai. Bersama-sama kita dapat menciptakan dunia di mana setiap individu merasa dihargai dan diterima apa adanya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.